Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saudara seiman dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama hiasi hati kita ini dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk terus beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal-amal soleh. Semoga dengan ini Allah SWT berkenan meridhoi kita dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang bertakwa. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam tetap atas nabinya Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sudah separuh perjalanan Ramadan kita lewati bersama. Dan ada kalanya ketika kita sampai di pertengahan perjalanan seperti ini, kadang ada rasa jenuh yang melanda. Ada menurunnya semangat beribadah, ada kendornya stamina kita untuk mengejar pahala-pahala terbaik di bulan ini. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ada apa ini sebenarnya? Bisa jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama, bisa jadi kita mungkin perlu mengoreksi niat kita. Kadang terjadi niat ini perlu kita koreksi lagi, perlu kita evaluasi lagi. Betulkah selama ini yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala? Betulkah selama ini yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Atau hanya sekedar nama baik, atau hanya sekedar supaya kita ini dicap sebagai orang-orang yang baik di dalam pandangan manusia, dalam pandangan masyarakat. Maka ada baiknya kita selalu mengoreksi dan mengevaluasi niat kita ini. Kemudian penyebab yang kedua, bisa jadi sadar atau tidak sadar, kita ini telah terperosok, tergelincir pada dosa-dosa yang kita anggap kecil, maksiat-maksiat yang kita anggap biasa. Padahal maksiat-maksiat ini mau tidak mau, sadar tidak sadar, cepat atau lambat akan mengotori hati kita. Dan kotornya hati ini, saudara sekalian, akan membuat semangat beribadah kita menjadi turun. Maka apa yang harus kita lakukan ketika semangat beribadah ini menjadi turun? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, hendaknya kita beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa, segala kekhilafan, segala kesalahan yang telah kita lakukan. Mungkin dari sisi niat yang salah, mungkin ada maksiat-maksiat mata, maksiat-maksiat lisan, maksiat-maksiat telinga, atau bahkan maksiat hati yang tidak kita sadari, yang otomatis kemudian meruntuhkan semangat kita dalam beramal. Jadi beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beristighfar dalam sehari sampai 100 kali lebih. Wallahi inni lastaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, saudara Rasulullah, aku setiap hari memohon ampun kepada Allah SWT lebih dari 70 kali. Ada seorang sahabat yang menghitung istighfarnya Nabi ketika sekali duduk. Ternyata istighfar beliau 100 kali dalam sekali duduk itu. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT, meminta kekuatan kepada Allah SWT, karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita dan juga untuk melawan syaitan. Meskipun syaitan menurut beberapa hadis sahih dibelenggu di bulan ini, tapi kita masih ada hawa nafsu. Maka kita memohon kepada Allah SWT supaya meneguhkan hati kita ini, meneguhkan semangat beramal kita ini, khususnya di bulan Ramadan yang tinggal separuh ini dan umumnya di
di sisa kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, maka kemudian hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita istiqomahkan hal-hal ibadah yang ringan-ringan, dan jangan sampai kemudian kejenuhan beribadah, jangan sampai kemudian menurunnya semangat beramal, kemudian merontokkan kewajiban kita. Jangan sampai kemudian karena semangat menurun lalu kemudian tidak puasa, naudzubillah, atau karena semangat menurun lalu kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, naudzubillah. Jadi bagaimanapun ketika menurunnya semangat beramal, kewajiban tetap dipegang. Kemudian yang sunnah ini tetap kita laksanakan, kerjakan yang ringan-ringan. Karena kadang terjadi semangat menurun itu karena terlalu semangat di awal, terlalu diforsir di awal, sehingga kemudian mengalami kelelahan jiwa di pertengahan. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jadi lakukanlah hal-hal yang ringan, ya, hal-hal yang sunnah. Kemudian yang keempat, hendaknya kita istiqomahkan amalan-amalan kita ini, tentu saja dengan menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamanya. Bagaimana keutamaan puasa, bagaimana keutamaan salat tarawih, bagaimana keutamaan baca Al-Quran yang pahalanya dihitung per huruf, itu pun kalau di luar Ramadan, itu pun kalau di luar wudhu, itu pun kalau di luar sholat. Bayangkan pahalanya kalau di dalam bulan Ramadan, dalam keadaan berwudhu dan dalam keadaan sholat. Saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi tips yang berikutnya adalah kenali fadilah-fadilah amal itu. Kemudian yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kadang kita ini turun semangat karena kita merasa sendirian di dalam beramal. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh. Bahwa banyak orang di luar sana yang juga sama seperjalanan dengan kita, seperjuangan dengan kita. Maka berkumpullah dengan mereka. Meskipun masa ini adalah masa pandemi, ya, harus jaga jarak, tapi ini tidak menghalangi kita. Mungkin masih ada masjid-masjid yang terbuka untuk kita, ya. Kita masuk ke sana berjamaah, tapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan sebagainya. Paling tidak kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam beramal. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah hendaknya kita rajin untuk menambah ilmu dengan mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah, dan mengikuti taklim. Alhamdulillah subhanallah, zaman ini kita semakin kaya sumber belajar kita. Ada internet, melalui YouTube, pengajian-pengajian online kita bisa ikuti, luar biasa. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka ini adalah modal bagi kita untuk bagaimana kita mendongkrak semangat beribadah kita agar tetap prima dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian rahimakumullah, menambah ilmu ini juga bisa kita lakukan dengan membaca buku misal. Sehingga dari situ tentu saja buku yang dimaksud adalah buku-buku agama yang diharapkan darinya akan mendongkrak semangat kita dalam beramal. Kemudian yang terakhir, supaya kita tetap semangat beribadah, ingatlah akhirat, ingatlah kematian, bahwa bagaimanapun kita akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan mengarungi kehidupan akhirat. Akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Semuanya akan binasa, semuanya akan kita tinggalkan. Yang tersisa hanya iman dan amal soleh kita. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga semangat beramal kita, sehingga kita terus semangat beristiqomah di dalam amalan-amalan kita, baik yang sunnah
maupun yang wajib, terutama di sisa paruh terakhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Hadanalaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.